Halo teman-teman, balik lagi di channel ini DY Travel ID. Kali ini saya mengajak teman-teman naik LRT Jakarta dengan tarif Rp1. Nah, bisa menggunakan kartu-kartu yang bisa dilihat di kanan ini nih ya, seperti e-money, tap cash, dan kartu bank-bank lainnya. Oke, sebelumnya untuk teman-teman jangan lupa subscribe channel ini DY Travel ID untuk kebaikan channel ini kedepannya agar lebih baik lagi. Oke, ini LRT Jakarta ya teman-teman. Nah, nanti itu akan dilanjutkan ke Manggarai jalur tersebut. Kapan? Kira-kira awal bulan depan kemungkinan akan dimulai proyeknya. Nanti LRT ini akan berbelok ke kanan ke arah Jalan Pemuda, kemudian Pramuka, kemudian Matraman, Jalan Tambak, dan sampai di Stasiun Manggarai sepanjang kira-kira 6 km. Nah, semoga proyek ini bisa mengurangi kepadatan yang dari arah timur ke arah pusat kota Jakarta ataupun dari utara sekitaran Kelapa Gading ke sekitaran Sudirman. Jadi nanti dari LRT Jakarta ini kemungkinan di sekitar depan Pasaraya Manggarai itu nanti ada halte transit atau stasiun transit yang ke arah stasiun Manggarai. Nah, ini pintunya mirip-mirip seperti yang ada di komuter lain dan di LRT Jabodebek. Karena ininya sama ya, yang membuat trapnya. Dan itu adalah papan penunjuk kedatangan yang cukup minimalis tapi informatif ya, sama seperti yang digunakan di komuter lain. Kalau di LRT Jabodebek belum tahu saya karena belum masuk dan belum pernah mencobanya, tapi tidak jauh berbeda. Ada juga untuk tap untuk menggunakan QR code sama seperti yang ada di MRT Jakarta. Nah, kedatangan atau keberangkatan di LRT Jakarta ini kira-kira berselang headway-nya 10 menit dan menggunakan gate yang seperti ini sama seperti yang ada di LRT Jabodebek ataupun di MRT Jakarta. Standarnya sudah cukup bagus dan cukup tinggi. Jadi ada pengamannya. Beda dengan komuter lain, kenapa tidak ada barriernya? Karena menggunakan rolling stock yang berbeda-beda, jadi tidak standar gitu teman-teman. Kalau ada teman-teman yang nanya kok KRL nggak pakai, karena ya kadang juga peron atau platformnya bisa digunakan untuk jarak jauh, jadi ya belum bisa menggunakan barrier seperti ini gitu teman-teman. Nah, kereta LRT-nya nih baru tiba di stasiun Velodrome di Rawamangun ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di depan ada petanya, itu ada petunjuk Manggarai. Nah, itu memang sudah dari awal dirancang ke stasiun Manggarai, bukan yang ke arah JIS ya. 5 tahun yang lalu sempat gubernur yang kemarin mengajukan kalau LRT-nya ke arah JIS, cuman ke arah JIS itu lebih complicated di sekitaran Kemayoran, jadi agak lebih repot ya. Tapi mungkin ke depannya apabila nanti sudah sampai Manggarai sampai Dukuh Atas juga akan dikembangkan melalui JIS kemudian ke stasiun Jakarta Kota. Nah, jadi ya kemungkinan nanti akan dikembangkan lagi jalurnya jadi lebih panjang. Dan di sini juga ada petunjuk ya tentang publik transportasi yang berbasis rel ataupun kereta baik itu LRT, MRT ataupun KRL komuter lain, dan menggunakan rolling stock dari Hyundai Rotem. Kualitasnya bisa teman-teman lihat cukup bagus ya teman-teman. Semoga kualitas yang dihasilkan sama LRT Jabodebek yang buatan PT Inka juga tidak kalah bagus dengan yang buatan Korea teman-teman. Kualitinya keren ya, cukup bagus, rapih gitu, dan AC-nya juga dingin teman-teman. Teman-teman tahu sendiri kan udara Jakarta yang cukup panas ya, jadi ya sangat worth it lah ya dengan kereta LRT buatan Hyundai Rotem ini. Ya semoga yang buatan PT Inka juga bisa sebaik dan sebagus ini. Dan sebelum kita menaiki kereta, ternyata ada dilakukan pembersihan sebelum penumpang naik di stasiun Velodrome. Jadi sebelum saya naik tadi, kita dicegat dulu untuk jangan naik karena dibersihkan.
Ini interiornya ya teman-teman, ya standarnya seperti sama seperti kereta lainnya. Dan bisa teman-teman perhatikan di sini bahwa bordesnya lebar ya. Jadi tidak seperti bordes KRL komuter ataupun MRT yang menggunakan pintu sliding door. Kalau ini tidak, jadi menggunakan hanya seperti akordeon seperti itu, dan lantainya bisa bergerak sendiri apabila keretanya berbelok. Ini interiornya keren ya. Ya, penyejuk udaranya juga dingin nih, seperti yang tadi saya bilang. Jadi nyaman lah istilahnya apabila menaiki LRT Jakarta ini. Nah, ini standarnya sama ya seperti kereta-kereta biasanya. Dan on time diberangkatkan menuju daerah Kelapa Gading. Yuk kita saksikan konten ini sampai selesai. Nah, LRT Jakarta ini menggunakan lebar rel atau gauge-nya standar internasional ya teman-teman, 1435 mm, ataupun sama dengan LRT Jabodebek. Kalau LRT Palembang itu 1067, sama dengan yang digunakan oleh PT KAI. Itu sedikit berbeda lebar gauge-nya untuk KRL di Palembang. Dan listriknya itu LAA-nya terletak di third rail atau rel ketiga di bawah, sama seperti standarnya di LRT Jabodebek dan LRT Palembang. Jadi bisa teman-teman perhatikan di atas clean ya, tidak ada kabel-kabel yang di atasnya. Ada yang bertanya kemarin, apa beda LRT Jabodebek yang dari Cibubur dari Bekasi Timur ke Duku Atas dengan LRT Jakarta ini? Nah, bedanya LRT Jakarta ini milik Pemda DKI Jakarta di bawah operatornya yaitu PT Jakpro. Apabila LRT Jabodebek yang dari Bekasi Timur dan Harjamukti ke Duku Atas itu yang operasional adalah PT KAI. Mudahnya, kalau LRT Jakarta milik Pemda DKI, kalau LRT Jabodebek milik PT KAI atau pemerintah pusat. Nah, itu bedanya teman-teman. Jadi sama dengan Transjakarta yang dikelola ataupun milik Pemda DKI Jakarta. Gitu teman-teman.
Bisa teman-teman perhatikan tadi antara kereta dan tingginya peron itu hampir sama ya, dan cukup dekat. Jadi tidak jauh seperti komuter lain. Jadi hampir mirip-mirip dengan yang MRT Jakarta. Nah teman-teman, bisa teman-teman lihat nih, kita lihat gapnya. Nah bisa teman-teman lihat tuh, gapnya cukup tipis ya teman-teman ya. Jadi bagus nih, jadi sesuai antara tingginya kereta dan tingginya platform ataupun peron. Ya semoga LRT Jabodebek juga sama ya teman-teman ya. Jadi tidak terlalu beda jauh gap antar platform dan kereta atau rolling stocknya. Dan apabila teman-teman ingin ke area Kelapa Gading atau Mall Kelapa Gading tepatnya, itu disediakan akses khusus bagi kita penumpang transportasi umum ataupun LRT masuk ke Mall Kelapa Gading. Tapi sangat disayangkan ada beberapa eskalator yang rusak ya, belum dilakukan perbaikan. Semoga LRT Jakarta bisa mendengar pendapat kami semua, para rail fans, para pengguna transportasi LRT Jakarta. Semoga kedepannya bisa lebih diperbaiki lagi. Apabila nanti memang sudah tersambung hingga Manggarai, otomatis akan cukup banyak penumpang yang menggunakan LRT ini. Dan tiketingnya juga masih ditutup plastik, entah apa bisa atau tidak digunakan, tapi saya belum mencobanya ya. Tapi teman-teman bisa mengisi dengan menggunakan ponsel teman-teman untuk mengisi e-money ataupun flash ataupun kartu lainnya. LRT Jakarta ini saat ini hanya menggunakan 2 kereta ya teman-teman. Jadi hanya 2 kereta saja, jadi memang cukup pendek. Semoga nanti ke depannya apabila memang sudah tersambung hingga stasiun Manggarai, bisa diperpanjang minimal 6 atau 7 kereta. Karena pastinya nanti penumpangnya akan cukup banyak yang menggunakan LRT ini. Apabila nanti memang jadi ataupun terlaksana hingga stasiun Manggarai. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman, jalan-jalan kita di LRT Jakarta dari stasiun Velodrome ke arah stasiun Boulevard Utara Kelapa Gading. Dengan harga hanya Rp1 dalam rangka
hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-496. See you teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan. Bye bye.